Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zanan karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi gitu. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang tidak percaya, tafadhol, bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, silahkan. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Yang percaya berarti mengikuti pendapat para ulama. Yang tidak percaya mengikuti salah satu oknum orang Banten, gitu saja. Saya ingat dawuh beliau Imam Sufyan Ibnu Uyainah, guru dari Syekh Ahmad bin Hambal dalam bidang hadis. Punya satu tesis, tulis: Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Pada menyebut nama orang soleh, turunlah rahmat. Dawuh ini harus kita tangkap dengan cerdas. Dengarkan. Jangan sampai kita, khususnya orang-orang NU, dijauhkan dengan para habaib. Jangan mau dijauhkan dengan dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halo guys, yuk kita simak sekelumit tentang isu nasab yang dimulai dan dikobarkan oleh Ki Imaduddin Utsman berikut. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zanan karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi gitu. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubed. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi, membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab Acad, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acad, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram, la ibrata bi dhannil bayini khata'u. Akeh kita medalile sira dalilendi. Wala takhu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Berikut ditanggapi dengan ilmiah oleh Gus Wafi guys. Kita simak videonya. Al-Fakir kira insya Allah semuanya sudah paham tentang nasab habaib. Jadi bagi yang tidak percaya, tafadhol, bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, silahkan. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Yang percaya berarti mengikuti pendapat para ulama. Yang tidak percaya mengikuti salah satu oknum orang Banten, gitu saja ya. Gak repot ya. Karena kata para ulama, at-ta'nu fil ansab, mencaci maki nasab orang lain itu bisa menyebabkan orang itu jatuh pada kekafiran. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menerangkan, maksudnya mencaci nasab orang lain yang menyebabkan kafir itu binahwil qadah fi nasabiman thabata fi zahiri syar'i. Berani mencaci maki nasab orang lain yang secara zahir nasabnya sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau ini dilanggar bisa kafir. Percaya monggo, tidak percaya monggo. Kalau
jenengan seumpama menemukan oknum habaib yang ilmunya kurang, yang akhlaknya kurang, tegur Pak, jangan takut, tegur. Kalau ada habaib itu berupa sesosok orang yang soleh, yang alim, ikuti. Kalau gak alim, gak soleh, gak usah diikuti, gak usah repot-repot gitu. Nanti tidak dapat syafaat. Rasulullah itu tahu Pak, syafaati lil kabair min ummati, syafaatku untuk pendosa besar dari kalangan umatku. Allah lebih tahu. Kalau ada habaib yang gak sopan, tegur. Ada habaib yang melakukan kesalahan, nasihati. Tapi kalau ada yang soleh, maka wajib diikuti. Begitu saja sebenarnya, simple. Nah, kenapa kita kok wajib meyakini bahwa habaib ini keturunan Nabi? Al-Fakir pribadi, saya pribadi Pak, setelah banyak membaca kitab-kitab nasab, sangat jarang ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Saya ulangi, setelah Al-Fakir membaca kitab-kitab nasab dari Umdatul Thalib, Al-Mu'aqibun, Ibnu Taqtaqi dan lain sebagainya, hampir sulit ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Ba'alawi ini sahihnya itu bil ijma'. Makanya istilah nasab itu ada 4 Pak. Pertama, sahihun nasab. Apa artinya sahihun nasab? Nasabnya sahih. Definisinya adalah wa huwallazi thabata nasabuhu indan nasabah bisyahadati wa qubila binuskhatil asli bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin bil amanati was salahi wal fadl wa kamalin lil akli wa taharatil maulid. Itu definisi nasab yang sahih. Adalah orang yang nasabnya sudah terkonfirmasi oleh ulama nasab dengan saksi nyata. Saksinya harus tahu ilmu nasab juga, dan menggunakan nuskhatul asli, salinan yang asli yang disepakati, wa nussa alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin, dan salinan ini, catatan ini disepakati oleh para ulama nasab. Nasabah, bukan nasabah BRI BNI ini Pak ya, nasabah ahli nasab artinya ya, takut sampean pikirannya angsuran soalnya biasanya Pak ya. Allahu Akbar, aduh besok jatuh tempo kan gitu kalau kita kan. Ini bukan, nasabah bermakna ahli nasab ya. Wal ulama'il masyhurin, bukan hanya ulama ahli nasab, tapi juga diakui oleh ulama yang masyhur bil amanati, dengan amanahnya, wassolahi dan kesolehannya, wal fadli dan keutamaannya, wa kamalil akli dan kesempurnaan ilmunya, wa taharatil maulid dan suci lahiriahnya. Ini nasab Ba'alawi. Di bawahnya sedikit ada yang namanya makbulun nasab, nasab yang masih diterima. Apa itu? Ma thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankarahu akhar fasara makbulan min jihati syahidaini adlaini. Kalau ada perbedaan pendapat antara ulama nasab A dan B, yang A mencetuskan ini sahih, yang B mengingkari, kalau ada perbedaan namanya makbulun nasab, nasabnya masih diterima. Ini di bawahnya sahih, dan ini bisa terkonfirmasi min jihati syahidaini adlaini, harus ada 2 saksi yang faham nasab. Nah, di bawahnya sedikit ada yang bernama masyhurun nasab, nasab yang masyhur. Siapa mereka? Yaitu manishtahara bisiyadati walam yu'raf nasabuhu, orang yang masyhur sudah dikatakan sayyid tetapi nasabnya tidak diketahui. Ini namanya masyhurun nasab ya. Masyhurun indal ammah
majhulun fi ilmin nasab. Secara masyarakat mengakui kesayyidannya, tapi di dalam kenasabannya masih belum diketahui, bawahnya sedikit. Paling bawah namanya mardudun nasab. Apa mardudun nasab? Manid da'a ila qabilah walam yakun minhum thumma alimu tilkal qabilah bibutlanih thumma mana'uhu an da'wahu fasara hukmuhu indan nasabah annahu mardudun nasab. Ada orang ngaku-ngaku sayyid dari jalur Jilani contohnya. Lah yang Al-Jilani yang lain menolak, kamu bukan Jilani. Nah, kalau ada yang menolak yang lain, saya ngaku-ngaku Ba'alawi yang lain menolak, Ba'alawi yang lain menolak, itu namanya mardudun nasab. Nasabnya ditolak. Nah, dari keempat-empatnya nasab Ba'alawi ini adalah sahihun nasab, karena tidak akan pernah ditemukan satu saja ulama ahli nasab internasional yang kitabnya dikaji di seluruh dunia yang membatalkan nasab Ba'alawi. Tidak akan ketemu sampai Dajjal keluar 2 kali, saudara. Tidak akan ada itu. Berikut himbauan Kiai Haji Ali Masyuri, seorang ulama kondang dari Sidoarjo, Jawa Timur, kepada masyarakat, khususnya warga Nahdien di seluruh dunia. Kita simak videonya, guys. Yang sama-sama kita hormati beliau Al-Habib Abdurrahman, mudah-mudahan senantiasa sehat dan panjang umur. Teman saya lama nih, Pak Brimob nih, Gus Ibnu, mudah-mudahan panjang umur. Para habaib yang hadir di malam yang penuh berkah yang saya muliakan, saya ingat dawuh beliau Imam Sufyan Ibnu Uyainah, guru dari Syekh Ahmad bin Hambal dalam bidang hadis. Punya satu tesis, tulis, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Pada menyebut nama orang soleh, turunlah rahmat. Selang beberapa tahun, dawuh ini diperkuat oleh beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Maaf, ulama-ulama dulu itu saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Yang dimaksud inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, pada menyebut nama orang soleh turunlah rahmat. Bukan rahmatnya yang turun, tapi sebabnya rahmat yang turun. Awalnya rahmat melaksanakan kebajikan. Awalnya melaksanakan kebajikan, mahabbatus sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad. Dawuh ini harus kita tangkap dengan cerdas. Dengarkan. Jangan sampai kita, khususnya orang-orang NU, dijauhkan dengan para habaib. Jangan mau dijauhkan dengan dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada menyebut nama orang soleh, turunlah rahmat. Bukan rahmatnya yang turun, tapi sebabnya rahmat yang turun. Awalnya rahmat adalah melaksanakan kebajikan. Awalnya melaksanakan kebajikan, mahabbatus sholihin, mencintai orang-orang yang ahli melaksanakan kebaikan. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan punya modal mahabbatus sholihin. Dan berikut ini adalah pesan penutup dari Robito Alawiyah bahwasanya polemik isu nasab sudah dinyatakan selesai, karena Ki Imad tidak bersedia diajak dialog untuk menguji penelitiannya secara ilmiah oleh pihak Robito Alawiyah. Kita simak videonya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Humas dan Media Robito Alawiyah. Saat ini kami akan menyampaikan bahwasanya semua isu yang berkaitan dengan permasalahan nasab
ataupun yang lain-lain yang sedang panas akhir-akhir ini, alhamdulillah telah kami sikapi dengan terarah dan terukur. Semua telah kami jawab dan kami jelaskan. Jadi mulai permasalahan kaidah pencatatan nasab, kemudian tentang tes DNA, dan bagaimana menyikapi perilaku oknum Alawiyin yang menyimpang, kemudian juga tuduhan pemalsuan sejarah dan permasalahan yang lain. Alhamdulillah semuanya itu telah kami jawab dan bisa disaksikan jawaban kami di media resmi Rabithah Alawiyah dan juga di Nabawi TV. Dan kami juga telah mengundang semua pihak yang terkait untuk bisa berdiskusi dan duduk bersama terkait dengan isu-isu tersebut. Dan saat ini kami menyampaikan, setelah semua langkah ini, saat ini kami menyatakan isu nasab tidak lagi menjadi prioritas kami. Kami akan fokus ke depan ini untuk membangun umat, karena masih banyak permasalahan umat yang lain yang tidak kalah penting dengan permasalahan isu nasab ini. Dan kami mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk kita semuanya menciptakan kerukunan dan kesejukan di negara yang kita cintai ini. Kita sudahi berbagai macam konflik ini, dan kami berharap masing-masing pihak setelah ini harus bisa untuk menahan diri dan untuk mewaspadai. Khawatir apabila isu ini ditunggangi oleh orang-orang yang ingin memecah belah sesama anak bangsa. Karena itu, kami dari Rabithah Alawiyah mengucapkan beribu-ribu maaf apabila dalam semua langkah yang kami lakukan ini ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman. Kami juga telah memaafkan semua pihak yang telah mungkin salah paham kepada kami atau memberikan statement tentang kami yang kurang baik. Semua sudah kami maafkan, dan kedepannya mari kita saling introspeksi bagaimana agar kita semua bisa menatap masa depan yang jauh lebih baik lagi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys telah mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, komen, and share. Itu semua gratis, tidak merugikan. Dan kami akan terus berkarya memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua.